Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial data korelasi dalam SPSS. Sebelumnya saya sudah memasukkan nilai-nilai ke dalam Excel. Kemudian kita buka SPSS, kita klik variabel view, di kolom name kita ketik X, kemudian tab, dan ketik Y, kemudian tab lagi, di label kita ketik rajin untuk X dan pintar untuk Y. Setelah itu jangan lupa klik data view. Di sini kita sudah mempunyai dua tabel X dan Y. Kemudian kita kembali lagi ke Excel, copy nilai rajin, copy, kemudian paste di SPSS di kolom X, kembali ke Excel lagi, kita copy nilai Y, copy, paste lagi di SPSS di kolom Y, paste. Setelah itu kita klik analyze, kita cari correlate, kemudian klik bivariate, pindahkan rajin ke variabel, Y ke variabel. Setelah itu correlate coefficient, kita centang percent test of significance to tailored. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya. Kesimpulannya, karena signifikansinya 0,302 lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi dengan derajat hubungan lemah. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji dependen dalam SPSS. Sebelumnya saya sudah memasukkan nilai post-test dan pre-test yang mempunyai 11 koresponden di Excel. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Jangan lupa klik variabel view. Di kolom name kita ketik pre, kemudian tab, ketik post di kolom yang kedua, kemudian tab. Di kolom label kita ketik pre-test dan post-test. Langkah selanjutnya kita klik data view. Untuk mengisi kolom pre dan post, kita copy nilai yang ada di Excel. Kita copy nilai pre-test, copy, kembali lagi ke SPSS, paste di kolom pre, kembali lagi ke Excel, kita copy nilai post-test, copy, kembali lagi ke SPSS, kita paste di kolom post. Setelah itu klik analyze, compare mean, kemudian klik pirate simple t-test, pre-test pindahkan ke pirate variables, post-test pindahkan ke pirate variable, kemudian klik OK. Nah, ini adalah output SPSS yang nanti akan kita bahas satu persatu dari nilai ini. Untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara hasil belajar bahasa Inggris siswa pada pre-test dan post-test. Di sini saya juga sudah menyusun ringkasan dari output ini beserta penjelasannya. Untuk output pertama, pirate sample statistik, pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pre-test dan post-test. Di mana di sini terdapat mean sama dengan nilai rata-rata dan n sama dengan jumlah sampel. Di sini mean dari pretest sama dengan 74,1818, sedangkan mean dari posttest 75,9091. Jumlah sampelnya 11. Di sini juga diinformasikan standard deviation dan standard error mean.
ini hanya menjelaskan statistik deskriptif pada output pertama. Untuk output kedua, Paired Samples Correlation, bagian kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Pada output kedua ini menjelaskan apakah ada hubungan antara pretest dan posttest melalui uji korelasi. Dalam hal ini korelasi produk momen. Diketahui signifikansi sebesar 0,302. Sehingga 0,302 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada korelasi antara pretest dan posttest. Untuk output ketiga, Paired Samples Test, output ini paling penting di mana kita diberi gambaran ada atau tidak adanya perbedaan antara pretest dan posttest. Dasar pengambilan keputusan. Pertama, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Kedua, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Pengambilan keputusan. Diketahui bahwa nilai signifikan two-tailed sebesar 0,758 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara hasil belajar bahasa Inggris pada data pretest dan posttest. Sehingga dapat kita simpulkan pula bahwa hasil belajar bahasa Inggris siswa tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest. Di video kali ini saya akan membuat tutorial uji independen di SPSS. Di sini saya sudah memasukkan nilai hasil belajar bahasa Inggris kelas C dan kelas D di Excel, di mana untuk kelas C diberi kode angka 1 dan untuk kelas D diberi kode angka 2. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Jangan lupa klik variabel view. Di kolom name kita ketik hasil, kemudian tab. Di kolom label kita ketik hasil belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk baris kedua kita tulis kelas, kemudian tab. Di label kita ketik kelas. Kemudian klik none di baris kelas, di value ketik angka 1, label ketik kelas C, kemudian add, terus di value ketik angka 2, label kita ketik kelas D, kemudian add lagi, klik OK. Setelah itu kita klik data view. Di sini sudah ada dua variabel yaitu hasil dan kelas. Kita masuk ke Excel, kita copy nilai kelas C, copy. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS dan paste di kolom hasil seperti itu. Kemudian kembali lagi ke Excel, kita copy nilai kelas D, copy. Setelah itu kembali lagi ke SPSS dan kita paste di kolom hasil, di bawahnya kelas C. Kemudian pada pengelompokan kelas kita kembali ke Excel lagi. Kita copy kode kelas C, copy, kemudian kembali lagi ke Excel, kita paste di bagian kelas, kemudian kembali lagi ke Excel, kita copy kode kelas D, kemudian kembali lagi ke SPSS, kita paste di bagian kelas, kemudian klik Analyze,
klik correlates means, klik independent simple t-test, kemudian hasil belajar kita pindahkan ke tes variabel, kelas kita pindahkan ke grouping variabel, kemudian klik definite group, grup 1 kita ketik angka 1, grup 2 kita ketik angka 2, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah output SPSS, Independent Sample T-Test. Yang pertama output grup statistik, yang kedua output Independent Sample Test. Berikut ini untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan secara detail. Untuk output yang pertama, grup statistik, menjelaskan tentang statistik deskriptif data penelitian yang sudah kita input di SPSS tadi, di mana di sini ada dua kelas, yaitu kelas C dan kelas D, di mana jumlah sampelnya sama, yaitu 11. Untuk mean adalah nilai rata-rata. Untuk kelas C mean-nya 74,2727, untuk kelas D mean-nya 78,0909. Nah, di sini juga dijelaskan standard deviation dan standard error mean. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar bahasa Inggris untuk kelas C dan kelas D dengan cara melihat tabel output independent sample test. Nah, di sini terdapat equal variances assumed. Ini adalah hasil dari uji parametrik untuk sampel independent t-test, di mana dari hasil ini diperoleh nilai signifikan two-tiled sebesar 0,311. Sebelum itu, kita pahami terlebih dahulu tentang dasar pengambilan keputusan. Pertama, jika nilai signifikan two-tiled kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas C dan kelas D. Yang kedua, jika nilai signifikan two-tiled lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas C dan kelas D. Nah, dari hasil pengelolaan data tersebut diketahui nilai signifikansinya 0,311, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar bahasa Inggris pada kelas C dan kelas D.